Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas Khalil Ma'ruf dari Prodi IAT A semester 3 akan menjelaskan tentang tafsir penciptaan langit dan bumi menurut Al-Quran. Selanjutnya, teman-teman, tadi kan di awal pembukaan saya sudah menjelaskan bahwa saya akan menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi yang ada di dalam Al-Quran, seperti itu ya. Pasti banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya, gimana sih penciptaannya langit dan bumi itu seperti apa? Gitu kan, kok bisa berputar? Kok bisa langit di atas, bumi di bawah? Di sini nanti saya akan jelaskan. Al-Quran menyinggung permulaan alam semesta dan mendeskripsikannya dengan ilustrasi yang mencengangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran mengenai penciptaan langit dan bumi dalam surat Al-Fussilat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma stawa ila sama'i wa hiya dukhanu faqala laha walil ardi a'tiyatu an awqaruha qalata ataina ta'i'in, yang artinya kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya, bumi dan langit, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Dan keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Adapun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mereka orang kafir kenapa tidak beriman? Nah, untuk teman-teman, tadi kan sudah saya jelaskan dari kisah surat Al-Anbiya ayat 30 itu berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bumi itu dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Fakta itu juga pernah disyaratkan atau pernah dikemukakan oleh para ulama, seperti contohnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa pada mulanya itu langit dan bumi lengket satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat langit dan meletakkan bumi. Bahwa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu benar dengan adanya firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian lanjut, ini ada lagi informasi dari Al-Quran, firman Allah surat Sajdah ayat 4. Di situ bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Seperti itu. Baiklah, kita dengarkan bunyi bacaan As-Sajdah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy
ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun, yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari padanya pertolongan pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, dari ketiga ayat tersebut yang sudah saya tadi jelaskan, menurut keterangan ayat di atas, jadi terbentuknya alam raya itu terjadi dalam 6 rangkaian waktu, atau juga bisa disebut 6 masa. Nah, daripada itu, selain surat-surat yang saya tadi sebutkan dan menjelaskan masih banyak lagi yang menjelaskan tentang terbentuknya alam semesta ini, bahwa secara umum proses penciptaan alam semesta ini berlangsung selama 6 masa, di mana tahapan-tahapan dalam proses-proses tersebut saling berkaitan.